Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya telah kedatangan tamu yang akan menjadi narasumber pada diskusi kali ini. Tidak asing lagi, beliau selalu menjadi langganan di IPISO, Bapak Dr. Ridwan Pawalang, pengamat politik Islam dari Universitas Muhammadiyah. Sahabat dan sobat IPISO, gimana kabar Pak Dokter? Alhamdulillah sehat Kak Gadis. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, saya dan Pak Dr. Ridwan Pawalang akan mengangkat tema IAS dan NH mampukah bersaing dengan junior-juniornya di Pilgub Sulsel 2024, sahabat dan sobat IPISO. Kenapa tema ini kami angkat? Karena kalau dilihat berdasarkan gambaran data riset saat ini, PLT Gubernur saat ini Andi Sudirman Sulaiman dan Adnan Puricita Iksan Yassin Limpo, keduanya merupakan tokoh yang sangat potensial untuk bisa maju di Pilgub 2024 dan cukup potensial peluangnya untuk memenangkan pertarungan. Belum lagi muncul lagi dua tokoh yang juga tidak kalah dari kedua tokoh ini, tokoh muda, yaitu ketua Partai Nasdem Sulawesi Selatan Rusdi Mase dan ketua Partai Gerindra Sulawesi Selatan Andi Iwan Darmawan Aras, dan juga ketua Golkar Sulawesi Selatan Aupan Pawe. Nah, untuk membedah ini, saya akan langsung mendiskusikannya dengan Pak Dr. Ridwan Pawalang. Pak Dokter, bagaimana Anda, Pak Dokter, melihat peluang dari Pak IAS Ilham Arif Sirajuddin dan Pak Nurdin Halid yang rasa-rasanya kalau dalam kacamata politik dari pergerakan-pergerakan mereka, bahkan kedua-duanya lah mungkin yang saat ini paling duluan start ya, dengan bergerak kencang ya. Nurdin Halid sudah membentuk tim kecil, IAS bergerak terus dari kabupaten ke kabupaten. Seperti apa peluang mereka dalam bersaing dengan junior-juniornya dalam kacamata politik, Pak Dr. Ridwan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sobat dan sahabat IPISO dimanapun Anda berada. Terima kasih Kak Kadir telah mengundang kami untuk kesekian kalinya di acara IPISO. Sama-sama Pak Dokter. Rumah Edukasi. Baik, terkait dengan tema diskusi kita pada kesempatan ini, saya pikir ini cukup menarik sebab figur yang kita akan perbincangkan adalah figur yang memang sudah beredar dan cukup lama dan kalau boleh saya katakan cukup matang lah dalam konteks politik di Sulawesi Selatan. Benar. Bahkan salah satunya Pak NH sekarang ini menjadi wakil ketua umum di DPP Partai Golkar. Tentu saja dengan kekuatan struktural dan figur nama beliau cukup tenar lah ya. Yang kedua, Pak IAS atau Ilham Arif Sirajuddin adalah mantan ketua mantan ketua Golkar ya. Terus yang kedua mantan ketua Demokrat dan beliau adalah mantan wali kota 2 periode Kota Makassar. Tentu saja keduanya cukup Pak IAS ini saya pikir semua orang paham ya, semua orang paham, dan saya pikir khususnya di Kota Makassar sebagai basis beliau cukup. Untuk membincang kedua hal ini saya mau mengilas balik tentang perjalanan politik beliau dalam konteks politik elektoral di Sulawesi Selatan. Tentu saya mengangkat dulu Kak Kadir, izin untuk menampilkan kembali tentang sosok Pak IAS. Pada tahun 2013 beliau tampil sebagai kontestan dan head to head dengan Pak Sahril. Pak Sahrul. 3 pasang pada saat itu. Oh 3 ya? Iya. Ada Bupati Sinjai. Oh iya, Bupati Sinjai, betul. Ada 3 kontestan ya, mohon maaf, saya ralat. Rupanya ada 3 kontestan yang bertarung. Saya ingin fokus saja kepada Pak Ilham Arif Sirajuddin yang pada waktu itu menempati runner up ya. Runner up. Suara beliau ketika berpasangan dengan Aziz Kahar
diusung oleh Demokrat itu 41%,57%. Iya. Sementara Bapak Sahrul dengan tagline komandan non-stop komandan berpasangan dengan Agus Arifin Numan diusung oleh Partai Golkar dan kawan-kawan itu 52,42%. Betul. Tentu saja saya kira kalau kita lihat dari kacamata kurang lebih 12 tahun yang lalu barangkali ya, tentu saja ini adalah sebuah perjalanan yang cukup panjang, ya. Mengapa? Karena tentu masyarakat masih mengingat itu, dan juga mungkin dengan hadirnya newcomer maupun junior-junior ya, tanda petik, pendatang-pendatang baru yang muda, figur-figur muda, tentu saja juga itu jadi tantangan. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya kalau kita berkaca kurang lebih 13 tahun yang lalu, kurang lebih 12 tahun ya, kurang lebih 12 tahun yang lalu, Kak Kadir, tentu saja suara waktu itu ketika berpasangan, 8 tahun yang lalu. Ya, 8 tahun yang lalu berpasangan dengan Aziz Kahar cukup signifikan suaranya. Nah, oleh sebab itu saya pikir ketika beliau berpisah atau hari ini secara figuritas sendiri ya, personal Pak Iyas seperti apa. Nanti kita akan jelaskan nanti, sebab Indeks Politik Indonesia telah melakukan survei dan data itu sudah ada, dan saya akan sampaikan juga hasil nanti. Yang juga saya pikir ini berasal dari Kak Kadir, Direktur IPI. Itu yang mengawali suara kita bahwa potensi itu ada di 8 tahun yang lalu. Iya, 8 tahun. Nah, oleh sebab itu, apakah suara 42% yang berbagi dengan Pak Aziz Kahar Muzakar itu masih ada sampai sekarang ini? Nah, kita lihat. Terus yang kedua, Kak Kadir, saya ingin kilas balik kembali juga tentang sosok Pak NH. Pak NH di tahun 2018 ketika kontestannya 4, ya, ada Pak NA, Pak NH, Pak Ihsan, dan Pak Agus Arifin Numan bersama pasangan-pasangannya. Pak NH itu ketika berpasangan dengan Aziz Kahar, dia mendapatkan, pasangan ini mendapatkan suara 27%, ya, 32. Kalau dikalkulasi secara data atau voternya, itu 1.162.751. Ini data yang saya peroleh dari data yang ada. Nah, oleh sebab itu saya melihat bahwa ketika suara ini, taruhlah misalnya ya, kalau asumsi kita bagi dua, berarti kurang lebih 13 suaranya, sekian. Kalau kita bagi dua itu, suaranya modalnya Pak NH dan modalnya Pak Aziz Kahar. Dari 27 itu kita bagilah kurang lebih 13%. Kalau misalnya itu kita pakai. Tetapi lagi-lagi bahwa ingin saya katakan kepada pemerintah bahwa temuan riset dari IPI juga sudah ada terhadap kekuatan elektoral sosok Pak NH hari ini. Sebentar juga ingin saya sampaikan kepada pemirsa. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya kalau kita bedah terhadap dua figur ini juga, saya pikir saya ulang kembali bahwa beliau sudah punya kekuatan, popularitas dan akseptabilitasnya. Hanya saja memang kalau kita lihat dari potensi yang ada ini kan sudah bergeser, ya, sudah masuk 2 tahun kurang lebih. Pak NH suaranya di tahun 2018 itu, kemudian Pak Iyas tadi kurang lebih 8 tahun yang lalu. Saya pikir perjalanan ini range waktu yang ada, saya pikir potensi untuk berubah dan bertambah itu kemungkinannya terbuka. Saya pikir kalau ini yang kita mau gunakan ke Kadir, saya pikir cukup untuk sekedar kekuatan elektoral kedua sosok itu. Ya, baik, saya langsung masuk aja ke Kadir ya, terkait dengan temuan IPI yang telah dirilis ini. Tentu saya pikir kalau kita lihat ini elektabilitas daripada kedua tokoh yang kita bedah pada kesempatan ini, misalnya Pak NH itu menempati 12,6 elektoralnya. Kemudian satu sisi Pak Ilham atau Pak Iyas itu menempati 6,8% dari suara yang ada. Artinya apa? Bahwa kedua figur ini masih ada peluang, ya, masih ada peluang untuk kemudian bersaing dengan junior-juniornya. Tentu saja saya pikir sisa memang tentu saja pada konteks kompetisi elektoral ini tentu saja mereka sudah punya strategi masing-masing.
Tetapi saya pikir strategi mereka ini yang memang sudah punya modal pernah bertarung, saya pikir dia harus lebih jauh kalau misalnya memang mau serius dan memenangkan pertarungan. Tetapi ada figur-figur lain yang saya pikir misalnya ada Pak Adnan ini pada posisi elektabilitas beliau, bagaimana survei dari PT IPI itu di angka 8, artinya apa? Kalau kita mau lihat pertarungan hari ini dari sisi elektoral ketika mereka berdiri sendiri, ya secara personalitas, saya pikir Pak Iyas ini sudah agak jauh, ya terpaut kurang lebih 1, sekian dia digitnya. Sementara Pak NH dan Pak NH ini, Pak NH dan Pak Adnan ini itu kurang lebih 4 lah ya, 4 poin dan seterusnya. Nah, saya pikir dengan kekuatan-kekuatan yang ada ini, saya pikir peluang itu masih ada, tetapi saya pikir juga tantangannya juga ada ya. Kalau dikatakan apakah mampu bersaing dengan junior-juniornya sebagai pendatang baru, saya pikir ada ruang yang sedikit menantang ya kepada figur-figur yang ada. Sebab maksud saya Pak NH hari ini dengan kekuatan elektoralnya 12,6%, itu juga barangkali ini tidak terlalu jauh. Mestinya beliau ini sudah di angka 20. Pak Iyas juga barangkali ya harusnya di angka situ dengan pengalaman bertarung dan figuritas, begitu pula dari beliau ini pernah memimpin partai besar di Republik ini termasuk di Selatan. Saya kira cukup dulu sebagai sebuah pengantar Kak Kadir, saya kembalikan. Baik, sahabat dan sobat Ibiso, pembuka dari Dr. Ridwan Pawalang, pengamat politik Islam dari Unismu. Baik, Dinda Dokter, ini kan kalau dilihat kondisi ada 5 figur ya yang bisa dikatakan bisa menjadi batu sandungan bagi Iyas dan NH untuk tampil di kontestasi Pilgub 2024 nanti. Siap. Terutama pemilik partai seperti misalnya RMS, Taupan Pawe yang ketua-ketua ya, dan Andi Iwan dan Mawan Aras. Andi Sudirman Sulaiman walaupun bukan ketua partai tapi dia gubernur saat ini, sebentar lagi definitif karena NA sudah divonis bersalah ya gitu. Dan Adnan walaupun bukan ketua partai tapi dia juga adalah kader Golkar. Artinya kelima figur muda ini bisa dikatakan saat ini lagi mendapatkan perhatian publik karena dianggap masanya. Nah ini mungkin PR bagi Pak Iyas dan Pak Nurdin Halid. Apakah dia masih mampu meyakinkan masyarakat Sulawesi Selatan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan masih harus memilih figur yang senior, yang matang seperti mereka? Kalau mereka mampu meyakinkan itu, maka saya pikir kedua inilah tokoh senior yang paling berpeluang di 2024 karena tidak ada lagi Nurdin Abdullah yang tersandung kasus korupsi. Kalau seandainya Nurdin Abdullah tidak tersandung, saya pikir berat mengalahkan dia. Gitu. Nah, kajian kita pertama kan tentu kajiannya adalah mampukah Iyas dengan NH ini pertama meyakinkan partai dulu, itu dulu. Ya kan? Karena itu tadi saingannya ada 5, 3 sudah menjabat sebagai ketua partai, kemudian yang kedua gubernur dan bupati Goa memiliki modal elektoral, tentu itu menjadi modal dia untuk meyakinkan partai. Seperti apa kita melihat apakah mampukah Iyas dengan NH meyakinkan partai untuk mengusung dia dulu, dan ketika dia misalnya keduanya maju, siapa kira-kira potensi lawannya dari 5 figur muda tadi yang saya sebutkan? Baik ya Kadir, kalau terkait dengan pertanyaannya mampukah meyakinkan pemilik partai lah begitu ya, paling tidak ya DPP hari ini. Sebetulnya peluang yang ada sejauh ini adalah Pak NH sebagai waketum ya, wakil ketua umum DPP Partai Golkar. Tentu saja orang yang memang pernah menjadi ketua DPD 1 Golkar di Sulawesi Selatan, begitu pula kader Golkar, tentu saja ada peluang untuk meyakinkan. Sembari saya kira tentu saja ketika misalnya Pak Taupan Pawe ini mampu melakukan kerja-kerja elektoral untuk meyakinkan publik masyarakat Selatan, tentu saja juga kedua tokoh ini bisa saja bersaing untuk memperebutkan tiket untuk diusung oleh Partai Golkar. Terus bagaimana bagaimana peluang Pak Iyas? Pak Iyas saya pikir peluang itu masih ada. Istri beliau adalah
caleg DPR RI, anggota DPR RI, Pengurus 2 periode, pusat. dan pengurus pusat Partai Demokrat. Tentu saja lewat komunikasi istri beliau, dan juga modal beliau pernah menjadi ketua DPD 1, menjadi ketua DPD Demokrat Sulawesi Selatan, tentu saja ruang untuk berkomunikasi ada. Tentu saja ini juga tidak mudah, sebab Pak Ketua DPD Demokrat hari ini, Pak Nimatullah, juga saya pikir cukup berhasil memimpin partai ini dengan mendudukan 10 kursi dan wakil ketua di DPRD Sulawesi Selatan. Tentu saja kedua ini ya paling tidak membangun komunikasi yang bagus untuk mendapatkan itu. Apalagi memang hari ini Kan Demokrat tidak cukup. ya artinya akan melakukan Ya, koalisi dia harus kan, koalisi. Hanya saja memang kalau hal yang perlu dipastikan dulu, dikelirkan adalah persoalan posisi beliau. Ya, di yaitu apakah Demokrat. apakah akan diserahkan kembali posisi ketua itu. atau beliau cukup di luar saja dengan komitmen bahwa beliau siap diusung oleh Partai Demokrat. Itulah tetap ketua, tapi calon gubernur adalah Iyas. Bisa saja kan seperti itu, yang namanya politik tergantung saja. Saya pikir win-win dan komunikasi yang bisa dibangun. Terkait dengan 3 ketua DPD 1 partai, misalnya Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan, terus ada Pak Taufan Pawe, ada Rusdi Masih, saya pikir ketiga ketua-ketua DPD provinsi ini, partai baik Partai Gerindra, Partai Golkar maupun Partai Nasdem, saya pikir peluang mereka tetap ada. Hanya saja memang kita melihat ke depan apakah partai ini hanya mengusung untuk 02 atau akan 01. Terkait dengan, kalau kita berkaca pada elektoral yang sejauh ini kita lihat, saya pikir dengan kekuatan itu, saya pikir memang kekuatan untuk naik ke 01, saya pikir masih bisa kerja yang harus dimaksimalkan. Nah, terus bagaimana dengan posisi Pak Adnan dan Pak Gubernur yang sebentar lagi akan dilantik, Andi Sudirman Sulaiman ya. Tentu saja saya pikir keduanya ini adalah pejabat bupati ya, artinya mereka ini punya kekuatan struktural untuk kemudian meyakinkan publik. Tentu saja Pak Adnan saya ingin katakan tidak cukup di Goa, Pak. Saya kira Pak Adnan ini tidak cukup di Goa, tentu saja beliau Pak Adnan ini perlu melakukan komunikasi supaya publik Sulsel mengetahui. Terus yang kedua, saya ingin menegaskan kembali bahwa posisi elektoral di angka 20 ya, kurang lebih Pak Andi Sudirman Sulaiman sebagai, kita anggaplah incumbent beliau. Saya pikir itu masih rendah. Incumbent lah. Saya pikir posisi elektoral beliau itu masih rendah, saya pikir. Beliau mestinya hari ini, di 2 tahun ini sudah di angka 30 lah minimal ya. Karena terlalu banyak potensi yang bisa digerakkan beliau untuk kemudian meyakinkan publik bagaimana dia diterima dan dirasakan kebijakan-kebijakannya, ya, sehingga kemudian tidak melekat lagi pada kebijakan beliau itu, ataupun kebijakan beliau itu adalah kebijakan yang memang diusung dari visi dan misi yang sama dengan Pak Ena. Karena memang ini tantangannya, Pak. Jadi ingin saya katakan bahwa Pak Andi Sudirman Hali ini dia menerapkan 2 hal. Kondisi yang dia harus terima itu adalah taskuran dan tahlilan. Bahwa mereka, Pak Andi Sudirman ini punya peluang untuk menegaskan bahwa posisi beliau adalah gubernur. Ya, itulah saya pikir taskuran beliau, bahwa potensi yang selama ini beliau idam-idamkan hari ini sudah ada di posisi itu. Silahkan digunakan semaksimal mungkin untuk kemudian bagaimana program dan kebijakan-kebijakan beliau itu sampai ke masyarakat. Satu sisi tahlilan, Pak. Tahlilan dalam arti bahwa pecahnya 2 koalisi ini tanda petik dengan terpidananya Pak NA itu juga adalah bagian daripada duka bagi pasangan politik. Mengapa? Karena tentu saja dia harus memulai dari awal, kan? Tentu ada program-program yang perlu distressingkan dan seterusnya. Nah, terkait dengan peluang-peluang yang ada, saya pikir saya melihat begini, Kak Kadir, bahwa di tahun 2018 itu saya mulai melihat bahwa sesungguhnya Sulsel ini mendampakkan newcomer, pendatang baru. Pendatang baru di tahun 2018 itu adalah tokoh-tokoh senior, saya pikir ya. Tokoh senior dalam arti
dari sisi biologis, dari sisi umur sudah senior, Pak. Yang paling yang paling muda waktu itu kan Pak Andi Sudirman Sulaiman saja. Tetapi maksud saya kalau dari sisi figur calon cagupnya senior-senior semua lah. Senior semua. Tetapi yang paling senior dan paling baru pada waktu itu ya adalah Pak NH, pasangan Pak NA ya, pasangan Pak NA. Artinya apa? Bahwa memang ada dua yang kemudian menjadi patut dicatat dalam konteks Pilgub 2014. Pertama adalah sisi figuritas. Apakah dia karakter baru, ya, pendatang baru, dia muda, dan yang paling penting adalah visi misinya, Pak, programnya seperti apa? Karena kan maksud saya, ya, dalam bahasa agama itu kita tidak mau mundur dua kali di kondisi yang sama, kan gitu. Kita mau maju, Pak, kita mau maju dan melipat gandakan kemajuannya itu, kebaikannya itu, dan bagaimana kesejahteraan itu bisa diperoleh. Saya kira catatannya di situ, Kak Kadir, bahwa figur-figur yang muncul hari ini, yang baru, pendatang baru, dan yang masih junior, tanda petik ini, saya pikir itu catatan yang perlu diperlihatkan. Saya kembalikan, Kak Kadir. Baik, sahabat dan sobat IPISO, pendalaman diskusi bersama Dr. Ridwan Pawalan. Baik, ini dokter, ini kan kalau kita lihat kondisi 2024, pemilih-pemilih didominasi kaum muda ya. Milenial. Nah ini kan tentu menjadi tantangan yang berat bagi NH dan IAS, Pak IAS ya. Karena usia beliau yang sangat senior, apakah beliau mampu meyakinkan pemilih-pemilih pemula ini, pemilih-pemilih milenial ini kan, untuk tetap pro dan memilih mereka dibanding figur-figur yang sesaman dengan pemilih-pemilih ini, seperti Adnan dan ya PLT gubernur. Nah ini juga tantangan. Seperti apa? Mampukah kira-kira atau haruskah mereka menciptakan terobosan-terobosan efektif untuk bisa meyakinkan pemilih-pemilih milenial ini? Yang kecenderungan sih pemilih milenial itu mencari figur-figur yang dalam tanda kutip yang mampu membawa nuansa gerakannya sesuai dengan keinginan kaum milenial. Ya, betul Kak Kadir. Jadi memang ini kan menarik ya, potensi itu saya pikir cukup signifikan Kak Kadir terkait dengan pemilih pemula atau pemilih milenial. Inilah menjadi catatan kepada baik yang pemimpin milenial yang ada hari ini, misalnya Pak Adnan, ada Pak Andi Sudirman Sulaiman dan seterusnya kan. Di satu sisi juga ada tantangan bagi mereka yang secara biologis senior, ya. Apakah mereka ini mampu beradaptasi dengan kelompok-kelompok milenial ataupun pemilih-pemilih milenial? Tentu saja dua kategori yang cukup signifikan perbedaannya ini saya pikir mereka ini ya harus pandai-pandai dalam arti bagaimana merespon kebutuhan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan mereka. Karena kan maksud saya tidak ada jaminan bahwa yang tua itu tidak memahami keinginan kelompok muda ataupun voter muda. Begitu pula sebaliknya. Tidak bisa juga dijamin bahwa yang muda itu mampu mengakomodir juga sesamanya kelompok muda. Tentu saja karena kan pemilihnya begini. Di dalam komposisi ataupun struktur pemilih milenial kita itu Kak Kadir, apalagi di masyarakat kota, khususnya Kota Makassar ini saya pikir itu banyak problem-problem juga. Misalnya ada anak-anak yang memang tidak terasuh dengan baik dengan orang tuanya. Tidak dapat perhatian dengan orang tuanya, mereka ini mencari perhatian-perhatian di luar. Kalau misalnya ada orang tua yang bisa menggantikan tanda petik peran orang tuanya di rumah, dia bisa diakomodir secara talenta, bakat dan seterusnya, ya saya pikir itu adalah bagian dari strategi. Nah, sementara misalnya kaum muda, ya mungkin hanya senyum-senyum saja dan seterusnya, memberikan senyum dan seterusnya, hal-hal yang sifatnya hedonis mungkin dan seterusnya. Tetapi yang hal substansi daripada kebutuhan milenialis itu mungkin tidak terakomodir. Maka kedua variabel ini sebetulnya itu semuanya saya pikir butuh strategi tersendiri Kak Kadir untuk mengakomodir. Sebab memang maksud saya kalau kita melihat daripada kedua tokoh senior ini, Pak NH maupun Pak IAS, saya pikir mereka ini punya pengalaman bertarung. Ya, punya pengalaman bertarung. Tentu saja mereka ini sudah punya evaluasi terhadap perjalanan politik mereka. Nah, oleh sebab itu, peluang itu saya pikir ada ya. Baik tokoh senior NH dan IAS, ya begitu pula Pak Adnan, Pak Remes, Pak Iwan Darmawan, Pak Topong Pawe, Pak Remes, Pak Andi Sudirman Sulaiman, saya pikir mereka ini akan kemudian
punya peluang, tetapi satu sisi juga ada tantangannya. Dan tantangannya itu saya pikir kalau kita lihat dari segi kalkulatif elektoral hari ini, saya pikir mereka ini peluangnya sudah ada secara kalkulatif. Artinya di atas angka mereka. Sisa mereka ini apakah akan merespon data-data itu sembari kemudian melakukan langkah-langkah atau sebaliknya mengabaikan, ya, mengabaikan angka-angka yang ada lalu kemudian seperti apa langkah-langkah mereka. Saya kira itu cukup. Baik, sahabat dan sobat episode. Makin menarik pendalaman dari Dr. Ridwan Pawalang. Pertanyaan terakhir, mampukah IAS dan Pak NH meyakinkan loyalis-loyalis, simpatisan-simpatisan Nurdin Abdullah yang tersandung kasus korupsi? Karena di 2018 kemarin 41% suara yang didapatkan Nurdin Abdullah dalam pertarungan 4 pasangan ya, itu. Nah, kalau dilihat dari kondisi elektoral, ya PLT Gubernur saat ini kurang lebih berhasil meyakinkan 20-30% dari 41% yang memilih pasangan ini. Kemarin mereka berpasangan. Untuk saat ini berada di barisan Gubernur yang hampir definitif ya, Andi Sudirman Sulaiman. Dari survei yang ditemukan IPI, dia bermain di angka 22-30 ya, dari semua simulasi. Gitu. Artinya masih ada sekitar 10-13% pemilih Nurdin Abdullah yang masih berkeliaran atau masih menunggu arahan dari Nurdin Abdullah. Siapa yang akan dia dukung di 2024? Walaupun dia dibalik jeruji besi karena tersandung kasus korupsi, tapi pengaruhnya masih bisa mempengaruhi sekitar 9-13% dalam kajian saya. Mampukah NH, Nurdin Halid dan IAS merebut ini atau meyakinkan loyalis ini? Seperti apa kajian kita? Iya, baik Kak Kadir. Kalau boleh saya ingin katakan bahwa yang belum pernah berhadapan dengan Pak NA itu adalah Pak IAS. Iya. Ya, beliau ini sesama dari Unhas. Dan mereka pernah beririsan, Pak IAS Wali Kota Makassar, Pak NA Bupati di Bantaeng. Artinya mereka ini punya keakraban. Ya, punya keakraban, baik secara birokrasi maupun sama-sama alma maternya dari Unhas. Iya. Kan gitu. Terus Pak NH, ya beliau ini sama-sama Nurdin, Pak. Cahaya agama, Pak. Cahaya agama. Apa ya? Kalau konfliknya ya tanda petik dalam kontestasi sama-sama maju sebagai cagup, ya tentu saja itu adalah bagian daripada sejarah mereka. Nah tentu saya pikir kedua tokoh ini bagaimana peluangnya untuk kemudian berkomunikasi meyakinkan Pak NA untuk mendapatkan voternya Pak NH di Pilgub kemarin, tentu saja ada peluang. Tetapi kalau kemungkinan lebih dekat, saya pikir salah satunya tanpa kemudian mengesampingkan Pak NH, dari indikator yang saya lihat tadi itu adalah Pak IAS yang punya peluang. Untuk meyakinkan loyalis itu ya? Kalau boleh dikatakan ya sekitar 50% lah mungkin mampu berkomunikasi ya dan bisa meyakinkan. Satu sisi mungkin ya sekitar 45 lah Pak NH. Bukan menafikan Pak NH, tetapi tentu saja ada karena beliau ini saya pikir orang yang sudah berkenalan di masa silam. Yang ketiga ingin saya sampaikan Kadir bahwa saya ingin katakan bahwa Pak NA itu tidak sembarang memberikan sesuatu kepada siapapun. Ya, apalagi beliau ini banyak harapan-harapan visi misinya yang kemungkinan kecil untuk kemudian terrealisasikan ketika Andi Sudirman naik. Ya, sejauh ini. Mengapa? Karena kita kawal saja belum tentu berhasil tercapai. Apalagi kalau dikawal dan seterusnya. Tentu saja itu yang perlu. Nah sekarang ini kedua figur ini adalah bagaimana mampu untuk kemudian meyakinkan kepada Pak NA ini untuk kemudian bagaimana supaya visi misi beliau itu bisa dilakukan. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa Pak NA walaupun sudah terpidana kerja-kerja politik. Mengapa? Karena ada gerbong beliau, ada loyalis beliau, dan ada keluarga beliau yang bukan yang bisa, yang terbuka untuk kemudian menjadi
figur yang akan tampil dalam konteks politik di Sulawesi Selatan, baik di tingkat Kabupaten Bantaeng, di Pangkep mungkin, atau di Sopeng mungkin, dengan irisan-irisan ke keluarga beliau, atau ke Parepare, atau sebaliknya di Bantaeng. Sulsel ini, Kakak Dir. Nah, sebab itu, saya pikir dua hal yang paling signifikan yang ingin saya sampaikan tadi itu adalah visi beliau, yang kedua, kepentingan politiknya, loyalisnya, keluarganya, dan dan poternya, agar kemudian maksudnya begini, karena kan kalau perubahan signifikan itu berubah, ya perubahan itu, perbedaan yang dari perubahan itu cukup signifikan, tentu saja itu berpengaruh terhadap harapan poter, loyalis. Nah, kalau misalnya figur yang akan diberikan itu tidak terlalu jauh, ya perbedaannya, Kakak Dir, tentu saja tidak terlalu berpengaruh. Ya. Dan saya pikir apa yang saya sampaikan tadi itu, itulah catatan yang mungkin yang paling bisa hari ini menurut saya yang bisa dilakukan oleh Pak Ena maupun Pak Iyas untuk meyakinkan loyalis Pak Ena supaya mereka dapat bantuan ataupun imigrasi. Ya, mampu mengalihkan ya. Mengalihkan loyalis Karena Pak Ena. Kalau dilihat dari geopolitik, Adnan kan dari selatan dan Nurdin Abdullah dari selatan. Ya. Jadi banyak juga yang menjagokan Adnan lah tempat berlabuh pemilih Nurdin Abdullah dari selatan. Tetapi kan pemilih Nurdin Abdullah bukan hanya dari selatan. Ada dari Bone, dari Sopeng, dari Parepare kan gitu. Ya. Nah, saya pikir cukup ya. Cukup ya. Atau mungkin saya tambahkan sedikit. Siap Kakak Dir, silakan. Atau mungkin juga memang Pak Iyas dan Pak NH sebaiknya meminta restu kepada NA terkait wakil. Itu mungkin juga ya. Cocok juga itu Kakak Dir. Misalnya, apakah dengan mengajak keluarga Pak Nurdin Abdullah, saudaranya kan ada dua ya. Ya. Anaknya ada yang potensial. Ya, Muhammad Fatul Fauzi Muhammad Fatul Fauzi ya gitu. Ya. Jadi tentu keluarga dan saudara Nurdin Abdullah ini bisa menjadi alternatif wakil bagi Nurdin Halid atau Nurdin Iyas. Satu lagi sebelum kita tutup, adakah potensi antara kedua-duanya ini memperebutkan ASIS kembali karena dua-duanya pernah berpasangan untuk mengejar suara-suara yang mereka dapatkan di 2013 Iyas kan yang dapatkan 41 bersama ASIS dan Nurdin Halid kemarin mendapatkan 27 bersama ASIS. Adakah potensi itu kita lihat? Kalau kita lihat dari potensi elektoralnya Pak Asis hari ini yang dirilis oleh PTIP, saya pikir elektoral hari ini Pak Asis itu 7% lebih. Artinya dan itu pendukung fanatik Pak Asis. Artinya pendukung beliau secara ideologis itu saya pikir masih ada peluang untuk melirik. Ya, tetapi satu sisi juga ada peluang-peluang baru di tempat lain dengan apakah figur-figur yang kita sebutkan tadi akan dilirik oleh beliau dengan melihat range waktu perubahan-perubahan yang ada kan. Dan saya pikir kedua orang ini pernah bertarung dan berpasangan dengan itu dan belum sempat untuk terpilih. Apakah akan mengulangi untuk konsolidasi atau mencari figur lain? Tentu saja figur yang lain itu saya pikir tidak jauh-jauh dari apa yang kita sebutkan tadi Kakak Dir. Tentu saja pertimbangan geopolitik, pengalaman dan seterusnya sukses di bidangnya masing-masing, saya pikir itu juga akan menjadi pertimbangan bagi Pak NH maupun Pak Iyas ketika kemudian bertarung di tahun 2024. Baik, saya pikir cukup ya. Cukup. Sahabat dan sobat Ipisto, sangat menarik memperbincangkan dua tokoh senior dari Sulawesi Selatan. Kedua-duanya memang tokoh yang sangat asik untuk didiskusikan karena kedua-duanya adalah tokoh yang sangat kaya pengalaman. Bisa dikatakan mereka dijadikan idola dan guru-guru politik generasi muda saat ini karena kemampuan mereka dalam membangun komunikasi politik dan gerakan-gerakan politik di masa mereka itu membuat mereka banyak diidolakan para politisi-politisi muda saat ini. Terima kasih Pak Dokter. Siap. Kembali mengedukasi masyarakat Sulawesi Selatan. Siap Kakak Dir. Dan masyarakat Indonesia melalui episode Rumah Edukasi kita. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.